Poin aja ya. Pertama saya ucapkan selamat kepada LIPMI yang telah menyelenggarakan rapat umum tahunan ke berapa sekarang? 9. Umurnya sekarang tahun bisa ya? Iya. Berarti nakal-nakale ya? Iya. Nakal-nakale ra kena diomongi, terus istilahnya betek ya. Hah? Botik biasane. Kon mulai malah dolen, kon mangan malah ngelayap. Kan ngono kuwi biasane lek umur 9 tahun. Sampel saya Pak, moro Jawa Mersek ya boleh ya. Nah, yang ingin saya sharing hari ini itu adalah terkait saya ingin membantu bagaimana LIPMI bisa membuat desain program yang efektif. Saya yakin dalam laporannya sampean banyak rasa frustasi ya. Iya pernah. Pengurus reaktif, anggota reaktif, angel kon teko nang kegiatan ya ora gelem moro terus diapakno. Ya ora? Dibubarno ora gelem, PHP ya ora gelem terus diapakno. Bener kan biasanya ngono kuwi? Angel. Maksudnya corona, mbosok corona rene ya panggah corona coba. Bener? Jadi saya yakin LIPMI mengalami rasa frustasi itu karena itu nggak hanya dialami LIPMI, teman-teman dari organisasi lain juga begitu. Aliansi-aliansi lain juga begitu. Tapi satu hal yang teman-teman harus hargai bahwa sampai detik ini LIPMI itu masih eksis itu sebuah perjuangan ya. Ya ora? Kan orang bangun aliansi, baru ngono bubar kan? Selamatan gede karo ingkung, tepuk tangan, wah meriah, baru ngono dadah. Kan gitu? Iya. Ya ngono, aliansi ya ngono, ya. Mangakno to, aja sok sumbar. Lek bangun ya sak normale, ora usah geden-geden isin duasi wong. Bener? Iya, betul. Nah itu. Jadi, kalau sebuah organisasi saja bisa hidup lama, itu pasti ada perjuangannya. Lek ra enak perjuangan biasanya ya ora enak, ya wis mati. Atau kalaupun bertahan hanya tinggal satu orang. Ya ora? Grup iki ya mbak iki ya grup iki. Ngono kae, iki jenenge grup apa individu malehno. Benar? Jadi kalau aliansi mampu mengumpulkan anggotanya bertahan sampai detik ini apalagi melewati pandemi, bagi saya itu sukses besar. Itu sukses besar. Saya ini memaklumi kok kalau gara-gara pandemi kita bubar itu wis maklum, ikhlas ya, karena memang kenyataannya nggak mungkin, susah. Libur jarang, libur dikontrol, ngumpul diparani satpam, ono sing kena denda, itu sudah uangi gorong libur ae wis ngelu. Ya ora? Ya. Apalagi mempertahankan organisasi dan aliansi itu sudah sebuah kemenangan yang sampai sendiri harus hargai, ya. Jadi aja selalu ndelok negatifnya, kita kok gak kakek gak gede-gede. Oke. Yang kedua, satu hal yang harus sampean hargai juga bahwa LIPMI masih punya susunan yang lengkap. Pengurus ya ono, anggota ya ono, masamu ya ono. Benar? Banyak organisasi karena pandemi tinggal nama dan hanya segelintir orang. Jadi keberhasilanmu bahkan mengadakno ngene kini sebuah capaian. Artinya pasti ada sesuatu di dalam LIPMI yang itu membuat kamu itu jadi tresnani anggotamu. Iya, Pra. Kemarin gara-gara pandemi kan kita gampang PHP. Aku nggak mau kamu ribet, ya ora? Gampang kenapa? Wes ribet pandemi, majikan ribet, keluarga ribet, organisasi ribet, dah, ya kan? Bye, ya ora? Itu gampang. Tapi kalau LIPMI masih mampu mengumpulkan dan ditresnani anggota nih, itu menunjukkan ada sesuatu di LIPMI yang itu memang tepat alias pas. Cara uang iki omah ono nyawane, ono pengayomane, ono barokahe. Lek ora enak gawe apa kowe ning aliansi kan ngono ae to? Wong niate iki libur istirahat seduluran tapi lek nang jero rame ae tukaran wis nyalih wae. Nambah dosa, nambah moso, nambah utang. Ya, Pra? Tapi karena LIPMI berhasil maka pasti ada sesuatu. Nah, sesuatu itu yang harus sampean pertahankan. Aku gak harus sesuatu niki opo. Ya, bisa seduluran, saling memahami, gue gak iso, aku iso tak kerjano, itu juga bisa. Pertahankan, ya.
Jangan memaksakan aku iso nyapa kowe ora iso, ora oleh, karena beda wong, beda kemampuan, beda kondisi, beda kenyataan, beda keikhlasan. Terpenting adalah lakukan apapun berbasiskan sukarela. Lek ora rela, relamu ya lungguh ambek nunggok tes yo wis ben ngono wae, memang gak ikhlas ngono kok. Mbok seneni kowe lho gak gelem ngene, ya salahmu. Ya ora? Jadi terbaik di dalam organisasi aliansi jujuro nang ngarep. Pegang prinsip ini. Mbak, aku hanya ikhlas masak sego. Wis ngomong. Di luar itu aku gak ikhlas. Itu terbaik di dalam berorganisasi dan beraliansi. Gini uang ngritisi kowe ya salah dhek. Nyapa kok ngritisi aku di tengah aku wis ngomong ikhlasku sakmene. Aku hanya ikhlas memimpin program iki ya wis. Selebihnya saya tidak bisa membantu. Oke? Jadi pegang prinsip keterbukaan. Yang kedua, saya yakin sampean rada ngeluh gawe program gawe anggota. Ya ra? Gawe program apa ya yang membuat orang banyak kumpul? Piye ya amrih anggota iki akeh kabeh gelem kumpul. Tak kandhani Mbak ya. Mentalitas kita, pikiran kita sebelum pandemi dan ketika pandemi sekarang menuju pasca pandemi itu berbeda. Sebelum pandemi otak kita jadi yang gembira toh. Jadi yang gembira, duit jadi ono, happy-happy, iso demo, iso bengok-bengok, iso sembarang. Saiki di tengah pandemi otak kita saya bisa katakan 180 derajat berubah. Di otak kita siji, ora kena pade wis untung. Loro, duit dadi tabungan wis untung. Ya ora? Nomor 3, keluargamu warak iso sekolah ngene wis untung. Nomor 4, majikanmu jek apik wis untung. Kamu banyak untung. Dan inilah yang kamu berusaha pertahankan. Apapun yang mengganggu ini kamu akan relakan pergi sana. Kenapa? Karena ini masalah hidup dan matimu dan seluruh keluargamu. Benar? Nah, kenapa itu? Teman-teman, pasca setelah pandemi pasti siklus hidupmu itu agak berbeda. Lah dulu kamu biasa piknik, oh no way. Budget saya, dana saya piknik cuma sekian. Jadi tertinggi piknikmu namburi karo masak soto bareng. Wes kuwi tok. Itu kenyataan. Ya ora? Yang kedua, kamu tidak akan libur macam-macam. Jadi semakin dia amrih dua ini menyusut dan tidak terkurangi. Ya kenapa? Karena memang gaji kamu ndak rantai subsidi. Ya orang, ya, tapi ini bukan masalah kue pelit, bukan masalah kue ki wangi perhitungan. Kamu harus perhitungan karena gajimu tidak naik dan tidak ada subsidi. Di tengah pengeluaran tidak pernah berkurang. Hongkong harga setiap tahun naik 2%. Indonesia harga semua naik. Terus piye nek gak kudu pelit? Justru hukum yang kamu tegakkan adalah perhitungan. Mana yang harus kamu keluarkan dan tidak putuskan. Oke, nah saya mengatakan ini kenapa? Karena ini akan merombak bagaimana kamu berorganisasi dan beraliansi. Sampean di dalam berorganisasi dan beraliansi jangan lagi nggawe coro sebelum pandemi. Buang itu semua. Karena wis ora kena dipakai. Dulu orang kok jak piknik bahagia, ayo kita nang seko bahagia, sekarang enggak didelok tanggal piro, duit piro, danane piro. Ya ora? Benar? Jadi kamu juga harus bijaksana sebagai pemimpin organisasi apalagi aliansi. Benar? Nah, kenapa itu? LIPMI sebagai aliansi yang dasarnya itu pelayanan harus pertama menginvestigasi apa kebutuhan masamu dan apa tingkat kondisi anggotamu. Ya? Dicek dhisik. Ojo asal nggak program ngomong kumpul tapi baru mereka saat ini nggak butuh. Ya? Dicek anggota setiap bulan sisa dana liburnya itu per libur katakan mek 100. Lelek per libur mek 100 bojak nanti yang kata itu dipikir. Yang kedua, orang ngerti ngomongnya kita. Sampean juga putuskan pelayanan apa yang anggotamu butuh. Enggak kabeh anggotamu kue butuh. Ya, 4 ya. Nah, masalah pelayanan apa ini Mbak? Sekali lagi saya mendorong LIPMI untuk punya survei di antara anggotamu sendiri. Oke, 4 ya. Para bude-bude dan pade-pade akan menyampaikan kita, ya. Jadi tolong surveian anggotamu dhisik.
Anggotamu itu butuh pelayanan apa? Kesehatan kah? Mental kah? Mungkin sudah ada yang begini, ya kan? Mungkin ada yang depresi akut, mungkin ada yang memang butuh apa jenenge senam reggae karo Mbak Anita ya. Nggak apa-apa, so tolong disurvei dulu. Jangan asal nggak program sing akhirnya ora barokah. Paham ya? Terus juga saya yakin sampean bingung lek pertemuan antara online karo offline. Tolong juga disurvei dulu. Kenapa itu? Tekanan saya kepada semua organisasi LIKMI dan sebagainya. Sebelum nggak program apapun, survei. Tanyakan kepada anggota. Ikutono karepe mereka. Aja nggak program sing akhirnya orang nggak mau datang. Oke? Mungkin angkatnya gabung dulu. Oke ya, paham ya? Itu aja pesan saya kepada Lini yang pasti Mbak. Beberapa yang bisa saya arahkan terkait kebutuhan ya. Ini mungkin yang saya sarankan dikembangkan oleh Lini ya. Siji, lek ora perlu ketemu sering-sering ya rasa paksa. Migran Benar? Demi aliansi saya harus ketemu seminggu sekali. Sopo sing ngongkon? Aliansi itu adanya di sini. Lek wis kowe cinta, ya mesti diparani. Gak usah wedi kehilangan cinta hanya karena seminggu gak petuk, ya ra? Yang kedua, lek program online maupun offline memang mereka butuh ada online penyuluhan terkait misalnya menstruasi anggota butuh ora? Tanya saya, contohnya, ya ra? Berarti ketika ada program itu memang bermanfaat untuk kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan keuangan, ya ra? Dan juga bagaimana merekatkan keterbukaan di antara kita. Ini penting. Di era pasca pandemi siji sing penting kue waras. Ora bangkrut, kuwi kan penting toh? Ora edan, ora bangkrut, ya ora? Jek duwe dulur. Ya ora? Kuwi wae pegangan. Apapun yang membuat program ini sukses, jalankan. Ya, tes kesehatan karena kue ora apa jenenge? Mare kue sehat dan waras, jalankan. Ya, penyuluhan keuangan kamu tahu bagaimana manajemen, jalankan. Jadi bikin program sesuai kebutuhan. Itu penekanan saya ya. Jadi sekali lagi ini untuk para pengurus, tolong dipertimbangkan. Di sisi lain saya paham memang teman-teman sedang menggalakkan partisipasi pengurus untuk berkontribusi. Nah ini juga Mbak ya, sampean mungkin kadang nggak pede jadi pengurus karena aku gak bisa aktif. Sajane kamu bukan nggak bisa aktif, aku isone Pak Saulan bisa, ya ora? Tapi kamu menganggap jadi pengurus itu kudu setiap minggu bersama. Nah ini juga harus dirombak. Artinya sampean berkomitmen yang penting jujuran yang ngarep baik. Aku gelem jadi pengurus tapi memang ini kondisi saya. Kenapa? Terpenting memang harus ada pengurus karena mimpin liyane. Ya, tapi lek kondisimu libur kurang minggu pisan dan kowe kudu ketemu dulur, kamu jujur aja di depan saya bisa membantu ini. Jadi jangan delok jadi pengurus kudu wah kayak Mbak Porse, kayak Putih sih nggak bakal. Paham ya? Jadi ojo isin hanya karena kowe merasa ada kelemahan. Melangkah dengan percaya diri, selama kamu jujur di depan maka tidak ada yang bisa orang menyalahkan kamu, orang nggak berhak menyalahkan kamu lagi. Begitu ya. Terpenting adalah tolong belajar. Jadi pengurus sih esensinya nggak belajar. Dulu nggak usah ngomong, aku bisa jurasa nyekel mikrofon. Saya kira nyekel mikrofon sampai tak kelai barang kan. Bisa kan yang ini, emang langsung gini barang kan. Dulu orang namanya memimpin rapat, opo sok kasih wani. Tapi itulah misi kita, mengajari perempuan dari ahli dapur sampai ahli podium. Bisa berang? Masa ahli dapur terus Indonesia ahli dapur, Hongkong ahli dapur, mulai ahli dapur mana? Ya Allah, cita-citamu pendek men ya. Belajarlah jadi ahli podium. Kamu wis pinter lek masalah dapur rasa belajar. Merem bae ngerti wae, no pawonmu iki sebelah iki. Tapi belajar menguasai podium. Inilah tantangan terberat bagi seluruh perempuan Indonesia. Kowe nek pengen dijajah, kuasai mikrofon. Karena menguasai mikrofon, menguasai ini. Lek kowe bisa menguasai ini, kamu bisa menguasai mulut. Benar? Kamu tahu bagaimana bertarung. Orang redek. Tapi untuk gak redek, ya redek sekene toh. Enggak, aku gak wani. Karena gak wani, kowe gak melaku, kamu sudah kalah sebelum perang. Kamu kira-kira ya? Ya, jadi niatono jadi pengurus seperti kamu pertama kali berangkat ke Hongkong. Ke Hongkong kan wedi jane. Wes, madep, mantap.
Bismillah, laku. Senang laku lah, laku dhewe kok, ya. Begitu ya, terima kasih. Saya tutup sampai di sini. Sekali lagi selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.